Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah baik semuanya ya. Apakah sudah hadir semuanya di dalam kelas? Oke, kalau sudah hadir semuanya, marilah kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada siang hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Konsep Dasar IPS pada pertemuan kedua di kelas yang kita sayangi ini. Sebelum memulai perkuliahan, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada semuanya, apakah masih semangat dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Oke, masih semangat semua ya. Alhamdulillah, kalau masih semangat, karena materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini sangat menarik dan bermanfaat bagi semuanya. Langsung saja, saya akan share terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Oke. Apakah sudah tampil di layar masing-masing untuk materinya? Oke, sudah ya. Kalau sudah, saya akan lanjutkan di mana materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu tentang konsep dasar geografi. Sebelum memasuki materi intinya dari konsep dasar geografi, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang capaian pembelajaran umum dan khusus dalam suatu materi dari setiap pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran umum pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan semua mahasiswa yang ada di dalam kelas ini bisa menjelaskan tentang konsep dasar geografi. Dan untuk capaian pembelajaran khusus yang akan bisa kita dapatkan dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama, yaitu semua mahasiswa bisa membahas tentang pengertian dan kajian geografi. Dan yang kedua, yaitu bisa membahas tentang pendekatan materi geografi. Dan yang ketiga, bisa membahas tentang kedudukan mata pelajaran geografi di sekolah dasar atau sederajat. Gitu. Jadi untuk capaian pembelajaran khususnya ada 3 dan capaian pembelajaran umumnya itu bisa menjelaskan tentang judulnya itu tentang konsep dasar geografi. Di mana telah kita ketahui capaian pembelajaran umum dan khusus, maka dari itu diharapkan pada seluruh mahasiswa yang ada di dalam kelas bisa mengikuti pembelajaran secara aktif sehingga bisa bermanfaat bagi semuanya. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu bisa kita lihat ya. Di sini bisa kita lihat konsep dasar geografi terdapat di dalam modul kelima di dalam mata kuliah kita, yaitu konsep dasar IPS. Dalam konsep dasar geografi ini terdapat 3 kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar pertama, yaitu pengertian dan kajian geografi. Terdapat 2 poin, poin A yaitu pengertian geografi dan poin B kajian materi geografi. Dan juga untuk kegiatan belajar kedua yaitu pendekatan materi geografi, yaitu terdapat 3 poin yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah dan presentasi peta. Dan untuk kegiatan belajar ketiga atau terakhir yaitu kedudukan mata pelajaran geografi di sekolah dasar. Terdapat 2 poin yaitu mata pelajaran geografi di sekolah dasar dan juga tentang mata pelajaran geografi itu mulai dari pengertian dan poin-poinnya selanjutnya gitu yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Langsung saja kita ke slide berikutnya ya. Di sini kita yang pertama itu poin A dalam kegiatan belajar 1 yaitu pengertian geografi. Di sini geografi sudah tentunya tidak asing lagi ya bagi kita semuanya, di mana dari sekolah dasar sampai saat ini perguruan tinggi selalu bersinggungan dengan geografi kehidupan kita. Apa sih geografi itu? Ada yang ingin menjelaskan? Oh, ya. Ya, geografi itu yang berkaitan dengan suatu wilayah ya. Oke, benar. Oke, langsung saja saya akan jelaskan di mana untuk pengertian geografi itu diawali dari suatu gagasan atau pemikiran terlebih dahulu ya, di mana suatu gagasan dan pemikiran itu dalam suatu ensiklopedik
yaitu diartikan suatu pengetahuan tentang tempat yang harus digambarkan. Jadi ada tempat atau suatu ruangan atau wilayah yang bisa atau yang harus digambarkan atau yang harus ditulis gitu, yang didokumentasikan. Dan juga dalam suatu gagasan pemikiran geografi itu adalah segala aktivitas dan perbuatan yang berhubungan dengan peta. Jadi di mana ada suatu pengetahuan yang harus digambarkan, di mana yang digambarkan itu dinamakan peta sampai saat sekarang ini. Gitu. Apakah hanya peta saja yang berkaitan dengan geografi? Tidak. Ada juga globe atau suatu bahan pembelajaran pada saatnya yang bersifat virtual. Sangat banyak sekali ya. Kalau peta itu awal mulanya saja. Karena kita berangkat dari suatu pengertian geografinya. Dan untuk selanjutnya, geografi ini apa saja sih gitu. Tentunya tidak terlepas dari suatu ahli-ahli atau suatu orang yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing ya, yang memiliki keahlian di dalam bidang geografi, salah satunya adalah Brooke. Tahun 1980 ia menyatakan bahwa geografi itu memiliki 6 hakikat, yaitu di mana 6 hakikat itu yang pertama itu sebagai ilmu pengetahuan geofisik yang di mana mempelajari seperti geologi, meteorologi, dan botani. Dan juga yang kedua yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Jadi ada hubungan timbal balik antara alam dan manusia atau manusia dan alam. Dan juga yang ketiga itu sebagai ilmu ekologi, yaitu di mana manusia itu sebagai intinya. Dan juga yang keempat adalah sebagai studi bentang alam, di mana memiliki bentang alam atau suatu keruangan yang bersifat bisa dibuktikan, yang dimana bentang alam itu alamnya bersifat atau lingkungannya bersifat pasif, dan juga masyarakat manusia itu bersifat memiliki peran yang aktif gitu. Dan juga yang kelima, penyebaran gejala di permukaan bumi, di mana geografi itu suatu penyebaran wilayah dan juga penyebaran suatu manusia yang dimana wilayah itu digambarkan oleh manusia itu sendiri. Dan juga yang keenam, suatu teori keruangan bumi yang bisa dimaksud di sini teori keruangan bumi bisa bersifat ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, ada wujudnya, ada buktinya gitu. Dan untuk selanjutnya yaitu ini ya, yang B ya, masih dalam kegiatan belajar pertama yaitu kajian materi geografi. Di sini kajian materi geografi itu adalah suatu ilmu yang terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Di mana objek formal terbagi menjadi segi keruangan, yaitu segi keruangan ya, segi keruangan, lingkungan, dan kompleks wilayah. Sedangkan objek material dalam bentuknya ya, yang pertama yaitu pemukiman, desa, kota, tempat pariwisata, daerah aliran sungai, bentuk lahan, bentuk darat, sumber daya, industri, kependudukan wilayah, iklim, tanah air, dan sebagainya. Jadi untuk objek formal dan objek material sini itu yang sangat bersinggungan dalam kehidupan kita sebagai manusia ya, yang dimana awalnya tadi hubungan timbal balik antara manusia dan alam gitu. Dan untuk slide selanjutnya ya, untuk slide selanjutnya yaitu pendekatan materi geografi. Di sini untuk poin A-nya pendekatan keruangan, di mana untuk pendekatan keruangan ini lebih menekankan eksistensi keberadaan ruang atau wilayahnya atau keberadaan suatu wilayah itu sendiri. Jadi harus bisa dibuktikan gitu. Keruangan itu seperti apa, penyebaran keruangan itu seperti apa gitu. Di mana analisis keruangan itu mempelajari suatu perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting atau sifat-sifat serangkaian sifat-sifat penting itu sendiri. Jadi penyebaran lingkup ini keruangan itu ya memiliki sifat-sifatnya tersendiri antara suatu ruangan satu, ruangan dua, ruangan tiga, atau bisa juga disebut wilayah satu, wilayah dua, dan wilayah tiga, dan seterusnya. Di mana ya keberadaan ruang ini terbagi menjadi ya
terbagi menjadi dua ya, penyebaran penggunaan ruang yang telah ada atau secara alami, yaitu yang selanjutnya itu penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancang, yaitu telah diperbaharui oleh suatu pemikiran manusia. Itu bisa disebut dengan pemukiman, desa, kota, seperti itu. Itu dinamakan dengan wilayah secara ruang lingkup besarnya ya. Dan sini wilayah juga terbagi menjadi 4, yaitu yang uniform region. Di mana uniform region di sini yaitu yang bisa dijadikan sumber dasar gitu, sumber dasarnya adanya keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Misalnya daerah pertanian, daerah agraris, daerah ini hidrologi, seperti kesamaan iklim juga bisa juga dimasukkan ke dalam uniform. Dan juga yang kedua, nodal regions, yaitu suatu wilayah yang diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang dihubungkan melalui garis melingkar gitu. Seperti Jakarta sebagai ibu kota dan Indonesia memiliki beberapa pusat kegiatan penduduk seperti lainnya gitu di berbagai provinsi. Dan generic region sini yang bisa wilayah yang bisa diklasifikasikan ya berdasarkan jenisnya, misalkan jenis agraris, jenis perkebunan atau kelautan seperti itu. Dan spesifik sini memiliki ciri-ciri tersendiri antara satu wilayah dan wilayah yang lain, tidak sama gitu. Ada ciri khasnya antara zona 1, zona 2 atau wilayah 1 dan wilayah 2. Dan untuk slide selanjutnya bisa kita lihat ya. Di sini pendekatan ekologi. Ya, pendekatan ekologi di sini yaitu pendekatan yang lebih menekankan keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dengan variabel lingkungan yang ada, yang bukan eksistensi lingkungan intinya. Yang dimana ini ya, suatu bentuk hubungan antara makhluk hidup dengan natural environment, antara makhluk hidup dengan alam. Di mana juga di sini bisa terbagi juga menjadi phenomenal environment yang di dalamnya terliputi natural, fisik atau yang bersifat alami, dan juga behavior environment. Behavior di sini maksudnya yang meliputi perkembangan ide-ide yang telah diperbaharui melalui pemikiran manusia seperti desa, kota, suatu wilayah itu telah diperbaharui atau telah dibangun gitu, tidak secara alami lagi. Dan juga di sini bisa kita lihat antara eksistensi fenomena geosfer dengan variabel lingkungan di sini terdapat menjadi 3. Lingkungan fenomena, yaitu lingkungan fenomena di sini ya yang berkaitan dengan iklim, tanah, flora, pola pengairan, lokasi, tipe bencana, dan pola penyebaran penduduk. Dan juga untuk lingkungan tingkah laku. Lingkungan tingkah laku ini yang bersifat dengan kepercayaan, organisasi, agama, aktivitas pekerjaan penduduk. Dan yang ketiga, persepsi dan asosiasi penduduk. Di sini maksudnya itu ya persepsi dan aspirasi terhadap suatu bencana gunung. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tangan manusia atau bersifat alami gitu. Dan untuk slide selanjutnya bisa kita lihat ya, yaitu pendekatan kompleks wilayah dan presentasi peta. Di sini yaitu merupakan kombinasi keruangan dan analisis ekologi, di mana analisis keruangan tadi ya bisa kita ketahui di mana memiliki suatu wilayah atau bentuk secara fisik gitu, keruangan. Dan juga analisis ekologi yang bersifat intinya manusia ya, di mana manusia itu menggambarkan suatu keruangan atau wilayah itu menjadikan peta, di mana untuk hasilnya itu menjadi peta yang bisa menjadi sumber saluran atau penyaluran informasi dan juga memiliki ini yang bisa menerima informasi tersebut gitu. Dan untuk slide selanjutnya ya, slide kegiatan belajar ketiga, yaitu tentang materi pelajaran geografi di sekolah dasar atau sederajat, atau bisa disebut dengan MI atau paket A di Indonesia, di mana mata pelajaran geografi di sekolah dasar atau sederajat ini
ada 4 poin, yaitu di mana kedudukan geografi dalam ilmu pengetahuan sosial. Di mana kedudukannya itu terdapat di dalam kurikulum ya, yang tergabung di dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana dalam ilmu pengetahuan sosial itu terdapat suatu 3 mata pelajaran, yaitu geografi, sejarah, dan ekonomi. Dan untuk tujuan pembelajarannya yaitu mengembangkan pengetahuan tentunya. Mengembangkan pengetahuan dan juga mengembangkan kemampuan berpikir dan juga membangun komitmen dan kesadaran dan juga meningkatkan kemampuan berkompetensi. Dan untuk selanjutnya yang ruang lingkup pembelajaran IPS geografi ini yaitu merupakan yang pertama sistem informasi geografi, yang kedua itu interaksi fisik dan sosial, dan juga yang ketiga itu struktur internal suatu wilayah, dan juga interaksi keruangan dan persepsi lingkungan dan kewilayahan. Dan untuk yang keempat itu kompetensi dasar geografi dalam IPS SD atau sederajat. Di sini untuk kompetensi dasar geografinya itu kemampuan memahami perubahan unsur-unsur fisik muka bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di muka bumi. Dan juga kemampuan memahami kondisi geografis, permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup di Indonesia dan konteks pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga, kemampuan memahami kondisi fisik dan sosial negara berkembang serta negara maju. Jadi dalam mata pelajaran geografi ada 4 poin yang bisa kita lihat di sini dan bisa dibaca lebih lanjut di dalam modul kita. Dan untuk pelajaran geografi di sekolah dasar dan MI, untuk pengertiannya itu di dalam kompetensi berbasis ini ya, kompetensi atau KBK dalam kurikulum, geografi itu mengkaji tentang aspek ruang dan tempat pada berbagai skala bumi. Itu peta ya, bisa digambarkan dalam skala peta. Dan juga memiliki 7 kecenderungan, yaitu jumlah penduduk, rata-rata energi dan sumber daya, dan juga gabungan dari jumlah penduduk dan rata-rata sumber daya, dan juga adanya usaha terus-menerus dari pencarian sumber daya, dan dunia akan bertambah semakin kecil dengan diketahui suatu wilayah itu, dan juga mengalami suatu revolusi, dan juga melemahnya struktur hierarki secara alami. Dan selanjutnya, jadi untuk pembelajaran pada siang hari ini kurang lebih seperti berikut. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan karena kita akan memasuki sesi diskusi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, mengingat waktunya sudah sedikit lagi, kita simpulkan secara bersama-sama ya, bahwa konsep dasar geografi itu adalah suatu hubungan antara manusia dengan alam. Ada hubungan timbal balik dan saling membutuhkan gitu. Dan juga untuk kedudukannya geografi dalam materi pembelajaran IPS di SD itu satu kesatuan dalam ilmu pengetahuan sosial yang tergabung di dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, di mana dalam IPS itu terdapat pelajaran geografi, ekonomi, dan sejarah. Jadi kurang lebih seperti itu. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan diskusi di laman LMS atau kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya akan memberikan tugas ya. Tugas sudah saya berikan di kolom link LMS. Silakan di-download masing-masing di link LMS yang telah saya berikan di kolom chat. Dan untuk pembelajaran minggu depan sudah saya share juga materinya di link LMS. Jadi silakan untuk mendownload dan dipelajari lebih lanjut dan akan kita bahas pada minggu depan. Jadi untuk pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.
Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.